Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran. Dan kita sedang berada di hari-hari yang sangat mulia, dan marilah kita berbanyak doa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah daripada itu bahwa kita akan melanjutkan kajian kita pada seri kajian muamalah. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang panduan praktis zakat harta seorang muslim. Dan di pagi ini insyaAllah kita akan membahas tentang manajemen keuangan keluarga muslim. Nah, yang dimaksud dengan manajemen keuangan keluarga muslim, yang saya maksud adalah bagaimana ketentuan-ketentuan pokok di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis tentang keuangan keluarga muslim. Tidak masuk pada hal yang sifatnya praktis dan teknis atau detil, akan tetapi panduan-panduan pokok yang dengannya seorang muslim menyesuaikan manajemen keuangan keluarganya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Yang pertama adalah bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga, katakanlah seorang bapak dari anak-anak atau suami dari seorang perempuan, seorang istri, maka wajib untuk mencari nafkah dan sebagai tulang punggung keluarga. Karena itulah ketaatan seorang istri kepada suami mutlak adanya, kecuali jikalau dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau amartu li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, maka pasti yang aku perintahkan duluan untuk taat dan sujud itu adalah seorang istri kepada suaminya. Kenapakah sedemikian rupa? Sebabnya adalah karena seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga itu yang bertanggung jawab untuk mencukupi dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai pemimpin atas istrinya disebabkan karena kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, karena dia memberikan nafkah dari hartanya untuk keluarganya. Ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa suami wajib maksimal dalam upaya untuk mencukupi ma'isyah keluarganya, baik dalam hal yang sifatnya pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal-hal yang sifatnya daruriyat dan hajiyat, kebutuhan yang sifatnya wajib terpenuhi. Jadi seorang suami wajib bekerja keras, wajib maksimal. Daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut." Cukuplah satu dosa besar bagi seorang laki-laki jikalau dia tidak bekerja secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka sangat tercela ketika ada seorang suami, misalkan dia berleha-leha atau santai-santai atau tidak maksimal dalam mencari rezeki yang halal, sedangkan keluarganya terbengkalai. Nah, ini poin yang kedua. Karena itulah Islam menjunjung tinggi etos kerja, semangat untuk mencari rezeki yang halal,
kemudian bertebaran di muka bumi dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini poin yang kedua. Artinya, jikalau ada seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang bapak dari anak-anaknya sampai keluarganya terbengkalai hak-haknya, sedangkan dia belum maksimal, entah karena belum keras usahanya atau belum cerdas cara usahanya, maka dia di sisi Allah mendapatkan dosa sampai pada batas maksimal. Seperti itu. Adapun poin yang ketiga, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun kadar dan standar nafkah itu sesuai kemampuan dan kebutuhan. Jadi menjadi pertanyaan, poin pertanyaan penting, apakah standar kecukupan nafkah ya seorang suami kepada istrinya? Maka ulama jelaskan yang demikian adalah sesuai standar kecukupan dan kelayakan dengan standar pertengahan. Ya, dengan standar pertengahan, dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami, keuangan suami yang sudah maksimal bekerja tadi. Dua patokan ini. Yang pertama, disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami tadi sudah maksimal bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaan, entah itu dagang, entah itu menjadi karyawan. Adapun yang kedua, nafkah tadi disesuaikan dengan kelayakan dan kecukupan dengan standar pertengahan. Pertengahan di sini adalah tidak terlalu hemat dan tidak juga terlalu berlebihan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan mereka para suami muslim ketika memberikan nafkah kepada keluarganya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu hemat atau pelit, dan di antara keduanya ya pertengahan. Walaupun ini tidak terlalu baku kalimat pertengahan tadi, tapi masing-masing biasanya mengetahui tentang fungsional, tentang kebermanfaatan, ya tidak berlebih-lebihan. Dan itu yang kedua disesuaikan dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu 'alaihin." Tinggalkanlah atau tempatkanlah istri-istri kalian pada rumah-rumah kalian yang layak untuk ditempati, dan janganlah kalian menjadikan perasaan mereka sempit karena kesusahan hidup. Jadi apa yang suami tinggali, di situ juga istrinya tinggal. Standar kelayakan suami pakai pakaian, begitu juga keluarganya. Apa yang suami makan, begitu juga yang dimakan oleh anak dan istrinya, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa perlu diadakan penghematan yang dipandang tidak perlu. Pertengahan di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati." Hendaklah orang yang mampu dia memberikan nafkah sesuai kemampuannya. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Adapun orang yang tidak mampu juga disesuaikan nafkahnya. Jadi beda memang standar seorang suami atau kepala rumah tangga yang mampu dengan standar seorang suami yang sempit rezekinya, yang sedang diuji dengan kesempitan. Artinya nafkah seorang suami tadi disesuaikan sebagaimana kita katakan standar kelayakan dan kecukupan. Setelah suami berusaha maksimal dengan standar pertengahan nafkah yang dia berikan. Yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan dia. Tidak boleh misalkan seorang istri menuntut suaminya nafkah tetapi itu sudah berada pada ambang batas kemampuan suaminya. Seperti itu. Maka seorang istri berperan besar terhadap perilaku seorang laki-laki mencari nafkah. Ketika seorang istri qanaah ya, terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan lewat suaminya, maka insya Allah suaminya akan lebih bisa
menerapkan batas mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Akan tetapi ketika istrinya menuntut suaminya di atas kemampuannya, maka biasanya itu juga berpengaruh sehingga suaminya tidak mempedulikan lagi pada banyak kondisi dan keadaan batas-batas yang diharamkan tadi. Nah, kemudian yang keempat, yang wajib dinafkahi, person yang wajib dinafkahi itu adalah orang tua. Maksudnya adalah ayah dan ibu, kemudian istri dan anak. Yang lain itu masuk dalam nafkah sunnah. Akan tetapi yang wajib dinafkahi itu adalah ayah, ibu, istri dan anak. Ya, istri, anak, ayah dan ibu. Adapun yang lain contohnya misalkan saudara atau yang lainnya, cucu kah atau yang lainnya kah, maka itu masuk dalam nafkah yang sifatnya sunnah. Yang wajib tadi adalah ayah, ibu, kemudian istri dan anak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang kemanakah nafkah ma'isyah diberikan, maka katakanlah nafkah ma'isyah itu diberikan kepada orang tua, kepada istri dan anak. Nah, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, secara teknis jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, uang suami milik siapa? Kalau saya tanyakan kepada jemaah, uang suami milik siapa? Milik suami, yakin ya? Yakin? Uang istri milik istri. Betul, sahih, mumtaz 100%. Jadi uang suami milik suami, uang istri milik istri. Bedanya adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya tanpa menggunakan uang yang dimiliki oleh istrinya. Seperti itu ketentuan batas-batasnya. Jadi uang suami milik suami, uang istri milik istri. Tetapi penggunaannya uang suami digunakan untuk bersama-sama. Uang istri digunakan hanya untuk istri, kecuali dia berinfak untuk keluarganya. Nah, dan si istri, kata para ulama, wajib meminta dan mengadakan istisyarah, meminta saran dan masukan kepada suami, walaupun tidak wajib ketika akan menggunakan uangnya. Ini berkaitan dengan poin ke-6 yang telah saya isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa idealnya ada 5 pos budgeting keuangan seorang kepala rumah tangga. Ada 5 pos jemaah. Yang pertama, pos nafkah, ya, untuk makan, pendidikan, kesehatan, hal-hal yang lainnya yang sifatnya rutin. Ini baru pos pertama. Pos yang kedua adalah pembayaran hutang. Pos yang ketiga adalah untuk infak. Pos yang keempat, dana emergensi, jaga-jaga, dana untuk darurat. Pos yang kelima adalah pos untuk investasi. Nah, kalau kita lihat wewenang istri, kalaupun dikatakan wewenang istri, berada pada pos yang mana? Pertama. Masih ada 4 pos budgeting yang lainnya. 4 pos budgeting yang lainnya ini wewenang siapa? Suami. Apakah istri wajib tahu ataukah boleh tahu? Jawabannya apa jemaah? Boleh tahu. Apakah wajib tahu? Tidak. Masya Allah, luar biasa. Berarti antum sudah paham masalah ini. Selanjutnya, adapun pos pertama, pos budgeting untuk nafkah tadi, itu diajukan oleh istri. Jadi istri mengajukan budgeting untuk nafkah. Dimusyawarahkan bersama. Yang memutuskan adalah suami dengan 2 patokan. Apa tadi patokannya? Kebutuhan dengan standar yang layak, cukup, pertengahan. Yang kedua apa tadi? Kemampuan si suami. Nah, maka diajukan oleh istri, ditimbang dan dimusyawarahkan bersama.
kemudian diputuskan oleh suami dengan dua patokan tadi, itu untuk pos yang pertama, budgeting untuk nafkah rutin, pengeluaran rutin, konsumsi rutin, seperti itu. Adapun yang lainnya untuk pembayaran hutang, kemudian infak, kemudian untuk emergensi, apalagi investasi, maka itu mutlak di tangan suami. Istri boleh tahu atau tidak, tergantung maslahatnya, tergantung maslahat yang ada, seperti itu. Nah, poin yang ke-8, jikalau misalkan pengajuan nafkah yang dilakukan oleh istri setelah dilihat oleh suami, dimusyawarahkan bersama, dilihat oleh suami berlebih-lebihan, misalkan yang pertama, tadi kan standar pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu hemat, atau misalkan suami memandang lebih besar pasak daripada tiang, wah ini nggak sanggup ini. Misalkan gaji suami kemampuannya 10 juta, pengajuan istrinya berapa? Ya katakanlah 12 juta, 15 juta. Wah ini bahaya ini. Maka suami berhak untuk menolak dan istri wajib menyesuaikan pengajuan budgeting nafkah yang dilakukan. Ada satu kejadian yang menarik jamaah, bahwa Rasulullah SAW pernah menghajar atau memboikot istri-istrinya selama 1 bulan. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah ketika sebagian istri Nabi meminta pos budgeting untuk nafkah melebihi kebiasaan dan di luar kesanggupan Rasulullah SAW. Rasulullah merasa berat. Jadi suatu saat istri Rasulullah SAW kompak untuk menaikkan nafkah. Rasulullah SAW merasa berat. Kemudian beliau menasehati istri-istrinya. Kemudian beliau memboikot, tinggal di satu tempat. Saat itu para sahabat heboh. Dan tersiarlah informasi bahwa Rasulullah SAW telah mentalak istri-istrinya. Maka yang paling heboh adalah 2, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Para sahabat sedang heboh di masjid. Kata Abu Bakar, ada apakah? Kata Umar, ada apa ini? Apakah musuh Yahudi telah datang mengepung kita? Kaum musyrikin Quraisy telah datang menyerang kita? Kata sahabat, enggak. Rasulullah SAW telah mentalak istrinya. Kaget Umar bin Khattab. Wah ini musibah. Langsung Umar bin Khattab mencari Rasulullah SAW. Kemudian ketemulah Rasulullah SAW di satu pondokan. Kemudian di sana ada penjaga sahabat. Umar bin Khattab izin, tidak diizinkan. Setelah lama berselang kemudian diizinkan. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anda telah mentalak istri-istri anda? Tidak, kata Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, hunna hauli, istri-istriku masih statusnya istriku. Yatlubunani an-nafaqata fi ma laysa indi, hanya saja mereka menuntut nafkah melebihi batas kemampuanku dan itu terasa berat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri kalian, kepada istri engkau, jikalau kalian wahai istri-istri Nabi menginginkan perhiasan dunia dan kemewahannya, maka aku akan menceraikan kalian. Akan tetapi jikalau kalian menginginkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kebahagiaan hari akhirat, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik dan qanaah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah memboikot istri-istri beliau selama 1 bulan. Dan ini kejadian hanya 1 kali dalam sejarah beliau. Sebabnya apa? Karena istrinya sepakat untuk meminta nafkah di luar batas kemampuan atau berada pada ambang batas. Ini menunjukkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang suami yang pertama maksimal berusaha tentu saja
secara keras dan cerdas. Kemudian yang kedua, dia wajib memberikan nafkah sesuai kelayakan dan kecukupan dengan standar pertengahan. Yang ketiga, dipastikan itu berada di bawah ambang kemampuan dia. Dan idealnya sebetulnya kehidupan itu di bawah kemampuan. Jadi harusnya kehidupan di bawah kemampuan. Kemampuan seseorang katakanlah gajinya 20 juta, maka harusnya gaya hidupnya adalah gaji 15 juta. Seperti itu. Atau itu bisa langsung diterapkan dalam pos budgeting yang lain tadi, untuk investasi, untuk emergensi, untuk infak dan pembayaran hutang Adapun poin yang ke-9 jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi kan tentang keuangan. Bagaimana tentang aset? Aset yang dimaksud adalah aset properti, aset kendaraan, aset surat berharga dan yang lainnya, entah itu dipakai atau diinvestasikan. Bagaimana hukum kepemilikan? Betul bahwa suami dan istri ini saling cinta-mencinta, ya kan? Bahwa keduanya bagaikan satu tubuh. Akan tetapi ternyata di dalam Islam ketentuannya dalam manajemen keuangan keluarga muslim itu dipisah. Harus ada batas yang jelas. Aset ini milik siapa? Aset ini milik siapa? Dan ini tidak ada kaitannya dengan cinta dan komitmen kesetiaan. Memang ketentuan dalam Islam demikian. Nah, kenapakah demikian? Disebabkan oleh dua sebab. Sebab yang pertama, namanya pernikahan, walaupun tidak dikehendaki dan semoga saja tidak, bisa jadi dalam perjalanan hidup rumah tangga terjadinya perceraian. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah itu dipandang jauh atau kecil kemungkinan, bukankah salah satu pihak itu dimungkinkan wafat duluan, maka harta yang ada, aset menjadi harta warisan. Nah, di sini timbul masalah biasanya. Di sini timbul masalah. Kita lihat di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat waris bahwa wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Nah, orang tua, suami punya aset, istri punya aset yang sudah dipisahkan. Kemudian salah satunya wafat. Orang tua dari yang wafat tadi, ayah, ibu dari yang wafat, katakanlah yang wafat suami. Nah, berapa bagian harta warisan orang tua dari si suami? Kalau punya anak, suami dan istri, maka bagian ayah dan ibu adalah 1/6, as-sudus. Kalau suami dan istri dari pernikahan tadi tidak punya anak, maka ibunya mendapatkan berapa? Thuluth, 1/3. Ayahnya menjadi asabah, mengambil sisa. Sekarang kita lihat kasus meninggal suami. Berapa bagian istri? Allah Ta'ala berfirman, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri kalian, wahai para suami, kalau kalian wafat, maka bagian warisannya adalah 1/4 kalau nggak punya anak. Tapi kalau kalian punya anak, maka falahunna thumun, hak kalian adalah 1/8. Katakanlah yang mudah karena sesama perempuan, hak ibu berapa tadi? 1/6 atau 1/3. Hak istri berapa tadi? 1/4 atau 1/8. Besaran hak siapa dalam harta warisan suami jika meninggal? Ibu. Ya, bahkan masih besaran bapak juga. Tetapi fakta kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Kadang-kadang harta yang diambil sebagai warisan oleh istri itu melebihi bagian orang tuanya. Jangankan demikian, misalkan suami punya saudara kandung, meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu juga,
maka saudara kandung tadi menjadi asabah. Istri hanya mendapatkan 1/4. 1/3-nya diambil siapa? Saudara kandung jikalau tidak punya ayah dan ibu. Bayangkan, sebagai asabah itu saudara kandung, berarti lebih kuat daripada posisi istri dalam case meninggalnya seorang suami. Inilah kenapa aset kekayaan itu perlu dipisah. Nah, kita budaya Indonesia satu sisi bagus memang, satu sisi bagus, aset semuanya atas nama istri. Kadang-kadang ada yang seperti itu, saking cintanya, kemudian wafat suami, ya datang ibunya, dulu anak saya punya aset, mana asetnya? Mungkin saja istrinya menjawab, ini semua atas nama saya, kata istrinya seperti itu. Nah, di sini tentu saja latar belakangnya beda-beda. Ada yang latar belakang dibeli oleh suami, pilihannya kan atas nama suami atau dihibahkan untuk istri. Atau misalkan dibeli dengan partisipasi sama-sama, ya sama-sama berjuang untuk melunasi. Nah, maka ini tergantung siapa menghibahkan ke siapa, atau siapa yang kemudian melakukan pelunasan pembelian kembali. Demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipisah. Jadi kalau suami semuanya dibeli dengan uang suami, hukum asalnya atas nama si suami kecuali suami menghibahkan. Oh, rumah yang ini atas nama istri. Oh, mobil yang ini atas nama istri, misalkan seperti itu. Jangan sampai seseorang hanya sekedar formalitas. Semuanya atas nama istri, dalam hatinya dia tidak ada ingin untuk menghibahkan. Jadi ketika atas nama, ya asnem seperti itu, maka langsung dalam hatinya dia sudah meniatkan untuk hibah, menghibahkan, memberikan. Nah, kemudian di dalam Islam adalah boleh seorang suami untuk mengamankan nafkah keluarganya dalam batas waktu 1 tahun atau lebih. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan khumus daripada harta rampasan perang, beliau mengalokasikan khusus nafkah keluarga beliau 1 tahun ke depan aman. Ya, 1 tahun ke depan aman. Ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh melakukan demikian. Idealnya 1 tahun ke depan, aman nafkah, seperti itu. Atau minimal beberapa bulan ke depan. Ketika berbicara ideal, tentu saja terkadang tercapai, kadang-kadang bisa. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak juga enggak masalah. Tetapi idealnya memang diamankan beberapa bulan ke depan, 1 tahun atau bahkan lebih, boleh seseorang budgeting nafkah diajukan istri. Katakanlah misalkan ternyata angkanya 15 juta. Kemudian suami menghitung, disetujui. Ini layak, cukup, gitu ya. Pertengahan, suami juga mampu, disetujui untuk 1 tahun ke depan 15 juta kali 12. Kasihkan ke istrinya misalkan, atau teknisnya setiap bulan. Demikian. Maka yang demikian juga dibolehkan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ketentuan yang lain khusus bagi anak laki-laki. Kadang-kadang kan seorang suami itu diberikan kelapangan oleh Allah rezeki. Dia mempunyai rezeki yang banyak, pintu-pintu rezeki dibuka untuk dia. Dia harus mengedukasi terhadap khususnya anak laki-laki tentang pentingnya tanggung jawab nafkah terhadap keluarga, tentang pentingnya etos kerja, tentang pentingnya kecerdasan finansial, khusus terutama anak laki-laki. Keberlimpahan akan menyebabkan generasi yang lemah kalau kita nggak hati-hati. Kelemahan akan menyebabkan perjuangan. Perjuangan akan menyebabkan keberlimpahan kembali, kekayaan. Tapi kekayaan kembali siklusnya akan melahirkan generasi yang lemah kembali. Maka
Kita harus edukasi anak-anak. Misalkan seseorang termasuk orang yang kaya, dia berlimpah secara ekonomi, dia harus memberikan wawasan dan edukasi kepada anak laki-laki tentang bagaimana uang dipandang dalam Islam, apa saja hak dan kewajiban, bagaimana cara untuk mencarinya, memperbanyaknya, kemudian menggunakannya. Itu harus diedukasi. Seperti itu. Ini sangat penting, terutama untuk anak laki-laki. Sebab mereka adalah calon kepala rumah tangga nantinya. Banyak saat ini terjadi hal yang berkebalikan. Seorang anak mengandalkan ekonomi orang tuanya, ya, sampai pada batas yang seharusnya dia sudah lepas. Seperti itu. Yang ke-14 jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami kepala rumah tangga, sebagaimana keluarga ini kan institusi sebetulnya, tapi dalam skala yang lebih kecil. Sebagaimana institusi yang besar, katakanlah negara, itu kan biasanya, atau lembaga atau yang lainnya, itu kan biasanya ada mitigasi risiko jamaah. Dan itu harus ada beberapa plan yang disusun. Kemudian simulasi, stress test. Dia harus membuat beberapa simulasi dalam hal mitigasi risiko jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ini boleh saja, bahkan bagus dalam manajemen keuangan. Artinya seorang suami kemudian membuat simulasi, kalau saya PHK bagaimana? Kalau saya mengalami musibah, invalid, stroke, kecelakaan bagaimana? Kalau saya wafat duluan bagaimana ahli waris saya? Ekonominya. Ya, maka yang seperti ini dimitigasi, kemudian disimulasi dan dipastikan bagaimana pengamannya. Dan ini sebetulnya ranah pembahasan besok insyaallah. Ranah pembahasan tema besok insyaallah. Sebab banyak saya lihat seseorang tidak melakukan mitigasi dan simulasi keadaan yang tidak diinginkan tadi terjadi qadarullah, kemudian keluarganya kaget. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini beberapa hal yang penting dalam manajemen keuangan keluarga muslim, hal-hal yang sifatnya pokok insyaallah tapi sangat membantu. Dan musibahnya hal-hal yang seperti ini tidak diajarkan pada pasangan muda yang baru nikah. Mereka biasanya buta hal yang seperti ini, buta tentang fikih keluarga, buta tentang psikologi suami istri, kemudian komunikasi, dan juga buta tentang finansial atau keuangan keluarga. Sehingga ya habis nikah nggak lama kemudian cerai seperti itu atau yang lain-lainnya. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Poin-poin singkat ini semoga saja jelas bagi kita dan kita bisa sampaikan kepada yang lain, dan harusnya ada terjalin komunikasi, kemudian edukasi antara suami dan istri serta anggota keluarga yang lain dalam hal ini insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena terbatasnya waktu, ini mukaddimahnya dan kita lanjutkan dalam tanya jawab diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan. Silakan jemaah. Ini sebetulnya banyak pertanyaan. Ya, silakan. Asep. Masih hidup ya? Masih hidup. Ya. Ya, boleh saja sebetulnya ketika seseorang. Jadi pembagiannya begini, kalau masih sehat namanya hibah. Kalau sudah sakit keras, hibah ditutup oleh syariat. Dia hanya boleh dalam bentuk wasiat. Kalau sudah nyawa dicabut, hibah ditutup, wasiat dicabut, hanya statusnya menjadi harta warisan dengan ketentuan warisan. Nah, tadi misalkan dia masih sehat, dia ingin hibah kepada anak, kepada istri. Antara anak dan istri tidak mesti adil, seperti itu. Tetapi antara para istri
kalau yang satu dihibahkan, yang satu juga wajib dihibahkan. Kecuali sebelum nikah lagi gitu ya. Kemudian antara anak juga wajib adil. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau kita ngasih anak sesuatu, berarti anak yang lain juga dikasih seperti itu. Kalau dalam hal aset iya, tapi dalam hal-hal yang lain biasanya sesuai kebutuhan. Contohnya dalam skala yang gampang, tentu saja baju laki-laki beda dengan baju perempuan gitu ya. Kebutuhan kuliah anak laki-laki dengan anak perempuan beda. Yang penting sama-sama seperti itu. Tapi kalau aset ya rumah yang satu dibelikan, yang satu juga dibelikan. Tidak memandang laki-laki dan perempuan. Seperti itu, Pak. Ya, tadi silakan. Melanjutkan dari vaksin tadi, kita seorang ayah atau kita sebagai orang tua punya aset. Berarti pilihan yang paling utama itu apakah kita menghibahkan? Ya. Biasanya ini kan masih sehat, tapi mungkin usia sudah 50 ke atas seperti itu. Yeah. Kita menghibahkan saja ke anak kita yang sudah mungkin menikah ya, berkeluarga, atau kita biarkan saja nunggu sampai nanti warisan saja. Ini mana yang lebih utama? Dan ketika misalkan si orang tua itu memilih hibah, memberikan kepada anak-anaknya nanti, ya kita ada hadis Luqman itu ya, harus diberikan sama. Ketika anak mau ini, maka berikan yang lain. Anak pernah membaca itu angka baiknya tetap mengikuti kaidah hukum waris, itu akan lebih istilahnya aman dalam tanda kutip ya, tidak menjadi permusuhan di belakang ketika kita mengembangkan aset kita kepada anak laki-laki mirip hampir sama ketika misalkan pakai perhitungan hukum waris. Mohon penjelasan. Terus yang kedua terkait nafkah. Tadi kan urutannya orang tua ya. Itu urutan atau bukan urutan itu? Bukan urutan, Pak. Bukan urutan. Berarti secara proporsional. Iya, betul. Iya. Iya, kemudian tentang hibah dan waris, para ulama sepakat bahwa hibah itu adil. Kemudian hibah tidak diberlakukan standar hitungan dan rumus warisan. Jadi untuk hibah, maka seseorang sama ketika misalkan antar istri yang berbeda atau antar anak yang berbeda tanpa melihat jenis kelamin, itu ketika hibah. Tetapi ketika dia wafat, maka berlakulah, jadi ketentuan-ketentuan waris itu efektif berlaku sejak seseorang meninggal. Kalau sebelum meninggal, maka tidak diterapkan sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah kalau kalian wafat duluan. Lemah di sana kata para ulama adalah lemah iman, lemah mental, dan lemah ekonomi. Berarti yang kita kuatkan adalah keimanannya, mentalnya, kemudian juga ekonominya. Kalau dua ini tercapai, yang ketiga ini masih gampang, kan seperti itu. Tapi yang kedua ini tidak tercapai, maka bahaya. Sebanyak apapun pengaman diwariskan, ya akan habis juga pada jalan yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Kemudian juga tadi bahwa nafkah itu proporsional. Ketika orang tua butuh, maka tentu saja wajib dinafkahi. Ketika anak dan istri memang wajib secara rutin. Nah, disinilah ketentuannya, hikmahnya beberapa pos budgeting yang berbeda tadi. Ada pos juga untuk ya infak atau yang lain-lainnya. Saya memang menemukan kadang-kadang ada kasus suami nggak punya uang sama sekali. Beberapa kasus banyak saya temukan gaji langsung diserahkan ke istri. Kemudian mau jalan beli bensin, suami minta ke istri. Nah, seperti itu. Jadi harusnya kan tadi ada pos-pos. Pos nafkah itu hanya salah satu di antara pos. Minimal kan 2 pos sebetulnya. Seperti itu, jemaah.
Dan itu bukan masalah cinta, kan begitu ya. Kadang-kadang seorang istri kan nuntut, kamu kalau cinta padaku beritahukan berapa gaji kamu, pendapatan kamu, ya. Itu seakan-akan sudah diikat. Nah, gitu ya. Tapi nggak masalah juga, itu pilihan. Tapi yang saya sebutkan adalah idealnya 5 pos atau beberapa pos, minimal 2 atau 3. Ya, ada yang lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pos pengeluaran seorang suami itu termasuk ada orang tua, istri dan anak-anaknya bisa dikomparasikan dengan pembagian waris? Berarti orang tua itu berkali senilai komposisi waris dibanding dengan istri dan anak boleh lebih. Ya, kalau meninggal misalnya warisan ibu dari berapa? Ya, ibu 1/3 atau 1/6 gitu ya, istri 1/8. Patokan komposisi pembagian kita masih Tidak mengikat sampai ke sana, tapi kalau misalkan itu dipandang seseorang berkecukupan, berlebihan uangnya banyak gitu ya, sampai bingung, ya itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Subhanallah, dia ibunya misalkan bapaknya 1/6, istrinya 1/8 dari income yang dia hasilkan. Masya Allah kalau gitu ya. Tapi kita berbicara bahwa tidak sampai ke sana sebetulnya, dan itu hanya sekedar kalaupun mau dijadikan sebagai ya patokan yang bisa dipakai, tapi tidak mesti demikian. Itu ketika sudah berkelimpahan, bebas finansial, kan seperti itu. Bisa-bisa saja begitu. Nah, iya. Jadi intinya tadi kalau terbatas minimal pos nafkah, kemudian pos untuk bayar hutang, dan pos lain-lain. Lain-lain itu kan bisa mix di sana, infak, investasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau berkelimpahan, bebas finansial cukup ya idealnya 5 pos tadi. Silakan ada yang lain. Iya. Iya. Yang lebih utama yang mana? Apakah dihibahkan duluan atau dimana saja sampai? Apakah dihibahkan duluan ataukah nunggu ketika meninggal masuk dalam harta warisan? Nah, satu hal yang tadi saya belum sebut adalah poin bahwa suami wajib berbagi data dan informasi kepada istrinya dalam hal hutang, piutang, dan list aset. Jadi dia berbagi informasi dalam hutang, piutang, aset. Dia tulis dalam wasiat, kasih tahu istri, kalau saya meninggal, nah ini hutang saya, ini piutang yang harus ditagih, ini aset sebagai pengaman daripada hutang. Aset tadi dilakukan cut off, dijual secara cepat supaya liquid, tutup hutang. Nah, disinilah nanti dalam pembahasan investasi pentingnya mempunyai aset sebagai backup untuk pembayaran hutang. Tadi pertanyaannya apa tadi, lupa lagi. Apakah lebih penting hibah ataukah nunggu warisan? Ini teknis sebetulnya. Kalau hal teknis seperti ini, seseorang menimbang keadaan pribadi dia, dan ini tidak bisa disamaratakan antara person yang satu dengan person yang lain. Seseorang contohnya berkemampuan, berkelimpahan, banyak asetnya, maslahatnya berarti dia sudah bagi duluan, hibah duluan. Nanti warisan beda lagi, ya kan? Seseorang terbatas, ya cukup atau berkurang kesulitan, sulit dia untuk berbagi, maka ya sekalian saja tunggu meninggal seperti itu. Tapi ini adalah pilihan dan disesuaikan masing-masing. Tidak ada istilah mana yang lebih utama, disesuaikan maslahatnya. Seperti itu. Satu lagi cuma sebelum kita tutup.
Ya, silakan. Iya. Di dalam Islam memang ada contohnya tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, hendaklah kalian punya ketakutan, kekhawatiran kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Jadi berandai-andai, berazam untuk kebaikan, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah kalian semangat supaya kalian mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Kemudian khawatir terhadap sesuatu yang negatif itu dibolehkan di dalam Islam. Kemudian dia berusaha secara cerdas dan juga bekerja keras. Setelah itu dia lakukan, maka dia tidak boleh berangan-angan melebihi apa yang sudah dia capai. Tetapi dalam Islam memang sebelum melakukan sesuatu itu kan ada niat, ada afirmasi, ada strategi. Melakukan sesuatu secara keras dan cerdas ketika sedang mengerjakannya disertai doa, kemudian hasilnya ya terima. Kalau baik sesuai harapan, alhamdulillah. Kalau ternyata enggak sesuai harapan, berarti dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga dia kemudian panjang angan-angan. Jadi di dalam hal ini memang tipis. Para ulama ditanya tentang apakah itu zuhud. Zuhud itu adalah ketika dunia tidak masuk ke dalam hati engkau. Bekerja sekeras-kerasnya, berinvestasi sebanyak-banyaknya, berbagi dan berinfak untuk semuanya. Jadi seperti itu etos seorang muslim. Ada mindset yang salah. Orang Islam itu harus ya sekedarnya saja misalkan. Atau misalkan cukup apa adanya, padahal dia belum maksimal. Tapi kalau sudah maksimal, ya berarti ya itulah yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia. Seperti itu. Ini nanti masuk pada selanjutnya. Dan itu sebetulnya semuanya ada ilmunya. Makanya kemudian ada cabang ilmu finansial, bagaimana cara mendapatkan uang, memperbanyak uang, menggandakan uang, mendistribusikan uang, dan lain semisalnya. Itu mungkin bahasan besok insya Allah. Seperti itu. Jadi kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lewat. Setiap jiwa sudah melakukan simulasi, mitigasi terhadap risiko yang ada di hadapan dia. Lebih selamat seperti itu. Kita bukan panjang angan-angan, tapi mitigasi risiko dan melakukan simulasi exit terhadap kondisi ekonomi yang tidak diharapkan. Kalau dari situ insya Allah selamat Pak, bukan panjang angan. Nanti insya Allah besok kita akan lebih luaskan dalam pembahasan fikih praktis atau panduan praktis tentang investasi di dalam Islam. Sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah. Dan tidak lupa kami mengingatkan hari ini dan juga besok kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'ai du'a'u yauma arafata. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.